Anda menyaksikan segmen Creative Power Breakfast kembali bersama Abang Wiki. Siap, dan masih bersama Prisa Sombodata juga ya di Create Up. Ini kalau ngomongin soal ulang tahun dari Ibu Kota DKI Jakarta yang ke-496, ini ada korelasi antara layak atau tidak, ataupun mungkin baik atau tidak sebuah kota untuk ditinggali gitu ya dengan kesehatan mental warga yang meninggali kota Bentar, tersebut. saya tanya dulu, kamu merasa Jakarta ini untuk kesehatan mental kamu seperti apa, Wiki? Kayaknya kalau di waktu-waktu tertentu seperti misalnya jam berangkat kantor ataupun pulang kantor itu kan macet, cukup stressful, dan itu mungkin cukup mempengaruhi lah stabilitas dari mental ataupun mungkin ya jiwa dari masyarakat perkotaan gitu ya. Nah, Tingkat stresnya juga cukup tinggi gitu. ada startup yang meng-capture akan hal tersebut. Nah, Makanya hari ini kita akan membahas potensi startup konsultasi psikologi berbasis AI. Ya, kita sudah tersambung melalui video conference, ada Mbak Salma Dias Saraswati. Beliau adalah CEO dan juga co-founder dari Tenang.ai. Selamat pagi Mbak Salma. Halo, Wiki, Priska. Halo, Oke. salam kenal, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Tadi kita sempat membahas mengenai kebutuhan dari masyarakat perkotaan lah ya, ataupun mungkin masyarakat Indonesia secara umum. Bagaimana sih Anda melihat kebutuhan masyarakat saat ini akan pelayanan konsultasi kesehatan mental, Mbak Salma? Oke, kalau kebutuhan dari masyarakat sendiri sebenarnya meningkat ya karena adanya perkembangan teknologi dan sosial media. Untuk Gen Z dan millennials aja bisa spend waktu di online itu up to 9 jam per hari. Yang mana ini tentunya berdampak ke tekanan mental, ke distress yang lebih banyak. Tapi at some point sebenarnya adanya perkembangan teknologi dan sosial media ini bikin masyarakat udah lebih aware dan actively seeking for help. Cuman memang banyak banget nih masih hambatan untuk mencari mental health support yang aman, mudah, dan terjangkau. Nah, Oke. apa nih yang belum terfasilitasi oleh platform konsultasi kesehatan mental lain? Oke, sebenarnya dari jumlah psikolog klinis di Indonesia aja tidak sampai 3.000 orang, Badan Mas. Sedangkan populasi kita banyak banget, 270 juta jiwa gitu. Jadi dari segi human resources aja nggak memadai. Belum lagi untuk kesehatan mental ini kan biasanya terjadi di malam hari maupun tiba-tiba. Sedangkan di Indonesia sendiri belum ada nih 24/7 dan immediate support. Sehingga memang kita nggak bisa rely on human resources alone untuk solving this kind of problem. Makanya Tenang hadir di sini. Oke, karena jumlah psikolog sendiri memang sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah dari masyarakat Indonesia gitu ya. Betul. Baik, lalu solusi apa yang ditawarkan oleh Tenang.ai sendiri, Mbak Salma? Nah, di sini Tenang.ai ini menyediakan solusi yang inovatif. Kita sebutnya AI Mental Health Companion, atau secara bahasa Indonesia adalah satu teman kesehatan mental berbasis kecerdasan buatan atau AI. Yang ini sudah kita develop atau kita combine dengan framework dan boundary psikologi, dan bisa juga digunakan dalam bahasa Indonesia yang sehari-hari, yang santai, sehingga orang itu bisa punya tempat curhat, tempat cerita yang aman, bikin nyaman, bisa dapat emotional support dan insight untuk problem solvingnya. Oke. Ini disclaimer itu bahwa AI-nya ini nggak untuk menggantikan psikolog ya, Mbak Mas, tapi untuk melengkapi dan mempermudah sebagai first step of care aja, seperti itu. Oke, apa yang menjamin bahwa AI yang Anda terapkan di aplikasi Anda begitu ya, tidak kita jumpai di tempat lain? Karena sekarang tuh AI itu masif banget begitu ya. Kadang kita cuma ngetik apa, nanya apa, itu bakalan jebret muncul secara lengkap. Nah, bagaimana untuk menggrab market yang Anda targetkan? Betul. Basicnya karena AI yang kita buat ini kita develop dengan menggunakan generatif AI, dan itu dikombin juga dengan framework psikologi, mental health, juga dalam bahasa Indonesia sehari-hari, sehingga user atau individu itu bisa merasa dipahami, didengarkan, bisa mendapatkan saran yang relevan juga dan relatif lebih cepat. Tapi karena ini sifatnya sebagai first step of care, mereka juga akan merefer ke psikolog kita jika memang dirasa user itu membutuhkan Penanganan lebih intens gitu ya? sesuatu yang lebih intens dan komprehensif seperti itu. Betul. Oke, jadi menggunakan feature konsultasi psikologi dengan menggunakan AI ini adalah tahap awal gitu ya. Setelah itu kalau memang membutuhkan yang lebih intens bisa langsung ke psikolognya gitu ya. Tetap melibatkan peran dari psikolog sendiri. Oke, kami masih punya beberapa pertanyaan. Usai jeda berikut ini kita akan lanjutkan ya Mbak Salma ya. Dan bisa tetap bersama kami akan segera kembali.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita masih berbincang mengenai potensi startup konsultasi psikologi berbasis AI bersama dengan Salmadia Saraswati, CEO dan co-founder dari Tenang AI. Oke, Mbak Salma tadi sudah dijelaskan bahwa memang tahap awal untuk konsultasi ini akan dilayani oleh artificial intelligence gitu ya. Nah, efektivitasnya gimana sih, cara mengukur efektivitasnya bahwa memang betul untuk menangani permasalahan mental yang ini sangat human begitu ya, begitu dilayani dengan platform konsultasi psikologi AI ini betul-betul bekerja dan masyarakat ataupun mungkin klien sendiri merasa rilis lah gitu, merasa lega gitu. Padahal memang konsultasinya baru sama AI aja. Biasa Itu nggak lega ya? iya. Gimana cara mengukur efektivitasnya? Oke, jadi untuk our AI Mental Health Companion ini cukup efektif untuk membantu individu dengan masalah low, medium to high stress as a first step of care, bukan sebagai satu-satunya tempat untuk mendapatkan mental health support. Jadi memang ada algoritma yang kita kembangkan untuk mampu menganalisis dan memahami teks pengguna sehingga AI kita tuh bisa memberikan respons yang relevan, helpful, dan with a human-like interaction. Dan ketika kita ngobrolin tentang AI, ini akan terus untuk ditrain secara jangka panjang, sehingga kami juga bekerja sama dengan psikolog untuk terus mengembangkan dan memvalidasi teknologi kami sehingga user pun tetap terus merasa percaya, nyaman, dan terbantu. Seperti itu. Oke, lalu model bisnisnya nih dari Tenang.ai seperti apa? Untuk saat ini, untuk telehealth-nya sendiri kita berbayar per sesi setiap user, sedangkan untuk company kita subscription based. Sedangkan untuk AI-nya sendiri saat ini kita masih free karena masih mengejar growth, tapi at the end of the day kita akan berbayar juga pay per use seperti itu. Oke, berapa kisarannya, Mbak? Untuk angka kita belum bisa sampaikan secara detail, tapi sangat lebih terjangkau, bisa 50 sampai 100 ribu. Oke, sejauh ini sudah profit ataupun ada target terkait dengan pendanaan? Untuk profit saat ini belum, tapi untuk target fundraising kita targetkan di Q4 tahun ini oleh VC. Oke, Baik. ada fundraisingnya begitu ya, targetnya di kuartal keempat tahun ini ya. Yes. Baik. Terima kasih Mbak Salma sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda dan juga untuk Tenang.ai. Thank you juga. Selamat pagi. Oke, kita akan simak pemirsa bagaimana pergerakan dari IHSG dari pembukaan satu hingga saat ini. Kita lihat bagaimana update pergerakan untuk IHSG seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Ya, ada top gainers diantaranya adalah BBNI, MDKA, kemudian juga BTPS dan ADMR. Sementara itu untuk top losers diantaranya adalah ada EMTK, E-Software, KPIG, dan juga HRTA. Sementara untuk IHSG sejauh ini bergerak di zona hijau dengan penguatan 0,06% di level 6.706,699. Itu dia pemirsa update sampai dengan saat ini perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Somodatu. See you in the morning. Selamat ulang tahun Jakarta. Selamat ulang tahun Jakarta.